Selamat datang di video pembelajaran psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan belajar teori kepribadian menurut Rollo May yang dikenal dengan existential psychology. May menekankan konflik antara kebebasan dan tanggung jawab dalam usahanya untuk menemukan makna di tengah krisis eksistensial. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak. Let's go! Mari kita mulai. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio, Amerika Serikat. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi tantangan, termasuk konflik keluarga dan perceraian orang tuanya. Pengalaman ini mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan dan manusia. Setelah lulus dari Oberlin College dengan gelar sarjana seni, May bekerja sebagai guru di Yunani. Di sana ia bertemu filsuf Paul Tillich yang memperkenalkannya pada filsafat eksistensial. Ia kemudian mendapatkan gelar doktor dalam psikologi klinis dari Columbia University. Saat menjalani studinya, May didiagnosis menderita tuberkulosis, penyakit serius yang mengancam nyawanya. Masa-masa ini membuatnya merenungkan makna keberadaan manusia yang menjadi dasar teorinya. Karya utamanya meliputi buku The Meaning of Anxiety, Love and Will, dan The Courage to Create. Ia dikenal sebagai tokoh penghubung antara psikologi eksistensial dan humanistik. Inti dari konsep yang dikemukakan oleh May adalah psikologi eksistensial. Ini adalah pendekatan yang menekankan keberadaan manusia, termasuk pada kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna. Dan ketika komponen ini saling berinteraksi. Prinsip utamanya adalah manusia itu adalah makhluk yang terus berkembang, dan kebebasan itu selalu diiringi dengan tanggung jawab. Dan kecemasan itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan manusia. Ada beberapa konsep kunci dalam teori Rollo May. Yang pertama adalah kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan bukan hanya sekedar kemampuan untuk memilih, tapi juga kesediaan untuk menerima tanggung jawab atas pilihan itu. Misalnya, seorang pekerja yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan stabilnya demi mengejar passion, harus menghadapi resiko finansial, tapi juga menemukan makna yang lebih besar. Yang kedua adalah kecemasan eksistensial. May membedakan kecemasan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kecemasan normal. Ini adalah kecemasan yang sehat, timbul sebagai respons terhadap tantangan besar dalam hidup seperti menikah atau memulai pekerjaan baru. Dan yang kedua adalah kecemasan neurotik. Ini adalah kecemasan yang tidak sehat yang terjadi ketika seseorang menghindari tanggung jawab atau kebebasan. Yang ketiga adalah daimonik. Ini adalah kekuatan internal yang bisa membawa kehancuran atau pembangunan tergantung pada bagaimana kekuatan ini dikelola. Misalnya rasa marah yang diarahkan pada perubahan positif seperti aktivisme sosial dapat menjadi kekuatan yang membangun. Tapi sebaliknya, marah yang tidak diarahkan pada hal-hal yang positif bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah cinta dan kehendak. May melihat cinta dan kehendak sebagai inti dari hubungan manusia yang bermakna. Cinta melibatkan penerimaan dan keberanian untuk terbuka, sedangkan kehendak adalah dorongan untuk bertindak. Yang kelima adalah makna hidup. May percaya bahwa manusia perlu menemukan makna dalam hidup untuk mengatasi rasa hampa. Misalnya seorang dokter yang merasa puas membantu pasiennya meskipun pekerjaannya penuh dengan tekanan. Nah, May memiliki pandangan tersendiri terhadap konflik. Jadi konflik ini bisa juga berperan sebagai alat untuk pertumbuhan. Jadi konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan May menekankan bahwa konflik antara kebutuhan untuk bebas dan rasa takut akan tanggung jawab adalah hal yang mendorong pertumbuhan pribadi. Konflik ini bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan kedewasaan individu. Contohnya, seorang pelukis yang takut gagal tapi memutuskan untuk memamerkan karyanya, mengalami pertumbuhan melalui keberanian. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, teori May ini masih relevan untuk memahami tantangan eksistensial. Misalnya, pada hal kecemasan karir, banyak orang merasa cemas karena kehilangan makna dalam pekerjaan mereka. Contoh lainnya, dalam hubungan antar manusia, Teori tentang cinta dan kehendak dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat di era media sosial ini.
Kesimpulannya, teori Rollo May mengingatkan kita bahwa menjadi manusia berarti menghadapi kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan dengan keberanian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.